sekolah karena dengan pandeminya kita dapat kembali bergabung pada acara kelas untuk serial yang sudah cukup berlangsung lama. Nah, jadi yang kita ucapkan juga panjatkan dan syukur kepada Muhammad SAW karena dengan dia kita juga dapat menikmati kondisi pada saat ini. Gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada tim dan juga proyek dari Iswarna Budi SMK di Wilayah 1 telah mempercayakan saya sebagai salah satu dari moderator berperan dalam pembahasan psikologi detal. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman dan juga sponsor ya PT Tapindo Jaya Abadi yang mampu membantu keberlangsungan dari kegiatan kita ini. Nah, kemudian yang telah dilakukan yang kemarin hingga sekarang sudah dengan pendidikan yang bagus sampai saat ini. Tidak bisa dan juga pemateri kita yaitu Dr. Chandra Hermawan Manapa ya, yang terhormat juga teman-teman sekaligus dari sponsor yang mungkin sekali kegiatan dari Backclass di 10 ini untuk kalau punya acara yaitu dari PT Tapindo Jaya Abadi. Sekali lagi terima kasih kepada tim sponsor. Nah, untuk tidak memperpanjang introduksi dari kegiatan ini, kenalkan saya adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai moderator untuk memimpin dan membawa teman-teman dalam diskusi topik yaitu tentang dan saya berasal dari dan berada dari bidang PR satu bidang yang melakukan proyek dan yang melakukan jadi saya di sini akan membahas mengenai tentang dari kegiatan bersama ini. Yang pertama tentu mengenai pembukaan ya yang kita lakukan barusan. Kedua adalah pengenalan dari materi kita yaitu tentang Hermawan Manapa dan penyampaian judul yang dibahas mengenai tema psikologi detal. Lebih gedean musiknya, bro. Oke, jadi di sini ada kemudian melanjutkan penyampaian materi dan sesi diskusi. Oke, mungkin itu untuk dari kegiatan kita. Mari kita buka acara pada hari ini yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada acara kedua itu pengenalan materi. Izinkan saya membacakan materi pada tahap 4 ini. Oke, mungkin teman-teman juga boleh di share screen untuk TV dari Chandra. Oke, baik di sini ikut setelah TV dari Menapa student ya belajar kelahiran 11 Juli 1995 Indonesia dan kelahiran itu di Kalabahhi Nusa Timur. Untuk nomor telepon dan email bisa dilihat dan juga memiliki tentang Inggris dan Indonesia. Nah, juga memiliki basic pada futsal, musik dan seni debat ya. Kemudian juga ada beberapa riwayat pendidikan itu dari SD Santa Maria Kalabahhi untuk SD-nya ya. Dan institution ya. Kemudian yang kedua itu ada Cambridge International School of Nusa Tenggara tahun 2010. Kemudian ada institusi yang sudah diselesaikan yaitu SMA Princeton Satya Wacana Salatiga 2013 dan juga institusi Fakultas Undip ya Universitas Diponegoro yang oke baik selanjutnya saat ini jadi medical doctor tahun 2019 dan riwayat organisasi boleh.
Oke, berikut sudah dipaparkan untuk dari organisasi, itu pelatihan dari divisi Undip dan juga memiliki pelatihan, kemudian juga UKM. Nah, berikut adalah achievement yang sudah cukup banyak, bisa dilihat sendiri, cukup banyak untuk menghemat waktu. Oke, baik, silakan. Oke, mohon maaf di sini keadaannya juga cukup ramai, jadi mungkin saya akan menjadikan pindah tempat ini dulu. Oke, jadi ada riwayat dari achievement yang sudah terlaksana oleh Dr. Chandra. Selanjutnya itu ada work dan occupation. Oke, selanjutnya mungkin untuk pengenalan Ciki sudah kita bahas tadi sebenarnya. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu dan juga penjelasan, kita bisa mulai untuk tahap yang kedua, yaitu adalah pemaparan materi oleh Dr. Chandra. Untuk Dr. Chandra, silakan. Selamat malam teman-teman. Mungkin moderator suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Dokter. Oke. Saya izin share screen ya. Siap, Dokter. Sorry. Oke. Sebentar saya ini dulu. Oke. Suara video saya lancar ya moderator ya? Lanjutkan, Dokter. Lancar ya, oke. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di kelas muskuloskeletal ya pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Chandra Manapa. Ya, jadi saya lulusan dari FK Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2019 ya, angkatan 2013. Jadi sekali lagi selamat bergabung. Saya sendiri masih dokter umum ya, jadi bukan seorang dokter spesialis. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, nanti akan saya jawab setelah kelas ini. Jadi mungkin, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan, saya akan mulai jawab. Saya akan jawab dengan senang hati. Oke, jadi kita mungkin mulai saja untuk kelas muskuloskeletal pada malam hari ini. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari sini dulu. Nah, jadi dalam kelas muskuloskeletal ya, terutama dalam mempelajari muskuloskeletal, kita paling penting adalah mempelajari dua struktur penting ini ya. Yang pertama kita harus mengenal tulang panjang. Jadi ini adalah tulang panjang. Oke. Kemudian yang kedua kita juga harus mengenal struktur sendi sinovial ya. Kita juga harus mengenal synovial joint atau sendi sinovial. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari kedua ini? Karena memang kedua ini adalah basic dari semua yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, jadi yang pertama kita harus mengenal bagian-bagian dari tulang panjang. Nah, jadi untuk tulang panjang sendiri, yang paling ujung itu adalah namanya adalah epifisis. Ini adalah hasil dari penulangan ya. Jadi merupakan hasil dari penulangan. Kemudian, nah di sebelah dalamnya ya, di sebelah dalamnya itu kita sebut dengan metafisis. Ini juga merupakan hasil dari penulangan, gitu ya. Nah, kemudian di antara epifisis dan metafisis ini, kalau teman-teman lihat ya, ini ada bagian yang biru-biru nih. Nah, ini namanya adalah lempeng, ya, lempeng epifisis, atau yang biasanya kita kenal dengan namanya epiphyseal plate, ya. Jadi lempeng epifisis ini dia itu berisi sel-sel osteoblast, ya, yang nantinya itu akan berubah menjadi tulang yang sebenarnya. Jadi misalnya sebuah tulang itu dia bertambah panjang atau dia bertambah tinggi seseorang itu karena adanya si lempeng epifisis ini. Ingat ya, karena adanya lempeng epifisis ini. Nah, kemudian di bawah dari epifisis itu ada yang namanya diafisis, ya.
Nah, diafisis ini ditandai dengan adanya rongga ya, adanya rongga tulang. Oke, nah jadi apa sih bedanya epifisis, metafisis, dan juga diafisis? Jadi gini, diafisis itu lebih dominan dominasi oleh yang namanya cortical bone. Jadi cortical bone itu adalah bagian tulang yang paling padat. Ingat ya, bagian tulang yang paling padat. Nah, kemudian ada yang bulat-bulat ini, ya, jadi yang kayak spons. Ini namanya adalah cancellous, ya, cancellous bone. Nah, jadi cancellous bone itu adalah ciri khas dari si metafisis dan epifisis. Jadi teman-teman harus ingat dulu nih, diafisis lebih dominan cortical bone, kemudian epifisis dan metafisis itu didominasi oleh tulang yang bentuknya tuh seperti spons, namanya cancellous bone. Nah, makanya khusus untuk tulang panjang, ini kalau misalnya pada kasus patah tulang ya, atau yang kita kenal dengan fraktur, nah, nanti yang dibagi menjadi 3 itu adalah ini, si diafisis ini. Nah, jadi diafisis inilah yang nanti teman-teman kalau misalnya patah tulang, teman-teman pakai istilah sepertiga proksimal, gitu ya. Kemudian sepertiga media atau tengah. Kemudian yang di bawah itu namanya adalah sepertiga distal. Nah, gimana kalau yang kena itu adalah metafisis dan juga epifisis? Nah, itu teman-teman nggak boleh pakai istilah sepertiga-sepertigaan. Nah, teman-teman bisa cuman pakai istilah ini misalnya adalah distal, kemudian yang ujung atas itu nanti namanya adalah proksimal. Ingat ya, jadi kalau mengenai ujung-ujung tulang kita nggak pakai istilah sepertiga, tapi kita cuma pakai istilah distal dan proksimal. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kemudian untuk persendian, ya terutama synovial joint, itu ada beberapa struktur. Yang pertama di sini, ya ini namanya adalah cartilago sendi, ya atau tulang rawan sendi. Nah, jadi kalau cartilago sendi ini adalah bagian yang mengalami kelainan pada penyakit osteoartritis, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini, ini namanya adalah diisi oleh yang namanya cairan sinovial, ya. Jadi cairan sinovial ini mengisi suatu ruang, ya, namanya synovial space atau spasium sinovial. Nah, jadi cairan sinovial ini adalah bagian yang terganggu pada penyakit misalnya gout atau yang kita kenal dengan asam urat, atau nama yang lain penyakit lainnya misalnya adalah pseudogout. Ini adalah contoh aja nih, penyakit yang patologinya itu ada di cairan sinovial. Nah, kemudian di pinggir-pinggir sini ini adalah namanya membran sinovial ya. Membran sinovial. Nah, membran sinovial ini berisi sel-sel radang, sel-sel inflamasi punyanya sendi. Nah, ini adalah bagian yang mengalami kelainan pada kasus RA. Gitu ya, pada kasus rheumatoid arthritis atau pada kasus autoimun lainnya. Misalnya RA, SLE, ya, nanti kita pelajari satu persatu ya. Jadi ini adalah gambaran umum. Jadi begitu saya bilang membran sinovial, teman-teman udah harus punya bayangan yang mana yang membran sinovial. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang kita pelajari itu adalah rheumatologi. Rheuma itu diambil itu artinya sendiri adalah sendi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang persendian. Oke. Nah, jadi untuk mempelajari sesuatu yang kita sebut dengan artritis, kita bagi artritis ini menjadi 3 jenis. Ada yang namanya monoartritis, gitu ya. Yang kedua ada yang namanya oligo, ya. Mono itu kalau dia cuman mengenai satu sendi saja. Kemudian oligo itu kalau dia mengenai 2 sampai 4 sendi. Kemudian poli itu apabila dia mengenai lebih dari 4 sendi. Nah, kita mau beda ini patologinya satu persatu. Yang pertama adalah OA. Nah, OA itu kata kunci kalau teman-teman mendiagnostik pasien dengan OA, dia pasti mengenai yang namanya weight bearing. Ya, weight bearing joint. Jadi weight bearing joint kalau kita Indonesiakan itu adalah sendi-sendi yang menumpu berat badan. Nah, misalnya di mana? Misalnya ada di knee atau artikulasi eugenum. Kemudian di hip joint atau artikulasio coccyx. Kemudian yang ketiga ada di sendi antara lumba 5 dan sakral 1. Jadi sendi di tulang, istilahnya tulang punggung lah, gitu. Nah, kemudian dia karena termasuk dalam penyakit sendi mekanik, maka kalau dipakai, ya, jadi kalau dipakai jalan atau udahlah nanggung.
nah dia akan semakin nyeri. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah gout arthritis, ya. Jadi apa itu gout arthritis? Kalau gout arthritis ini kata kuncinya biasanya dia menyerang MTP1, ya. Jadi jari jempol kaki yang nantinya kita sebut dengan podagra. Oke. Kemudian karena dia merupakan penyakit metabolik, ingat ya. Karena dia merupakan penyakit metabolik, berarti dia akan bertambah nyeri ketika tubuh kita melakukan metabolisme. Metabolisme apa? Metabolisme dari protein yang disebut dengan purin. Contohnya adalah pada bayam, ya, emping, ya, kemudian nangka, ya, kemudian jeroan, ya, kemudian otak, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah lalapan atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini kalau kita singkat, kita bisa singkat dengan benjol. Ya, jadi teman-teman besok ditanya gitu di klinik atau ditanya dosen, apa yang nggak boleh dimakan? Singkatannya benjol, Dok. Bayam, emping, nangka, jeroan, otak, dan lalapan. Gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah septic arthritis. Jadi septic itu artinya adalah adanya infeksi ya. Jadi tidak steril, ya, tidak asepsis ya. Kemudian ini berarti dia tanda khasnya adalah post trauma biasanya, atau tidak trauma juga nggak apa-apa. Kemudian dia monoartritis, jadi cuma satu sendi. Kemudian dia merah, ya, plus biasanya dia demam tinggi. Ya, jadi namanya dia merupakan penyakit infeksi, jadi gejala sistemiknya itu terasa sekali pada penyakit septic arthritis. Kemudian pseudogout ini sebenarnya karena penumpukan kristal dari kalsium, ya, penumpukan kristal kalsium pada tulang rawan ya, atau kalau kita latinkan namanya adalah kondro. Kondro itu artinya tulang rawan, kemudian kalsinosis. Kalsinosis itu artinya adanya penumpukan kalsium, ya. Nah, ini ciri khasnya adalah dia pada wanita, kemudian kenanya sendi genu, ya. Kemudian dia tanda radangnya ringan. Nah, jadi dia kakinya juga merah gitu ya, kakinya juga merah, ada demam, tapi nggak boleh demamnya tinggi karena itu untuk kita bedakan dengan yang namanya septic arthritis, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau misalnya oligo ini kita nggak usah begitu perhatikan ya, karena ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, yang penting lagi itu adalah poli. Nah, di poliartritis ini jadi dia biasanya mengenai lebih dari 4 sendi, ya, jadi bisa aja tuh 10 dan lain-lain. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara rheumatoid arthritis dan artritis pada SLE. Jadi apa bedanya? Ingat teman-teman, rheumatoid arthritis dia biasanya dia sifatnya simetris. Ya, simetris itu artinya dia mengenai sendi kanan dan kiri. Misalnya, kalau ibu-ibu datang, "Dok, tangan saya tuh, jari-jari saya tuh linu-linu," gitu. Kanan apa aja atau kiri aja, Bu? Dua-duanya gitu. Barengan apa enggak barengan? Barengan munculnya. Nah, jadi ciri khas dari kata-kata simetris itu adalah mengenai kedua tangan, jari-jarinya, dan dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu namanya adalah simetris. Itu. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah rheumatoid arthritis. Ingat ya, dia bersifat erosif. Jadi dia akan mengerosi sendi. Sedangkan artritis pada SLE dia tidak bersifat erosif. Jadi kalau linu-linu di sendi nih, tapi waktu diperiksa gitu ya, kok nggak ada erosinya. Nah, itu kita curiga hal yang lain, yaitu adalah SLE. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang paling pertama kita pelajari adalah osteoartritis. Nah, jadi osteoartritis itu kalau per definisi ya, itu adalah penyakit sendi ya, yang ingat, gangguannya adalah adanya degenerasi pada tulang rawan. Jadi patologi pertama yang muncul adalah adanya degenerasi dari tulang rawan. Nah, degenerasinya tuh penyebabnya apa aja? Nah, kalau sebabnya tuh kita langsung bagi menjadi dua. Ingat ya, kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya primer. Primer nih penyebabnya kita sebut sebenarnya dengan idiopatik, jadi tidak diketahui. Ya. Kemudian yang kedua, kita sebut dengan OA sekunder. OA sekunder itu adalah OA yang disebabkan oleh penyakit lain. Nah, ini yang paling sering ya teman-teman ya. Kalau yang sekunder itu salah satunya adalah dislokasi sendi. Ya, dislokasi ini sebenarnya termasuk dalam emergensi ya.
ortopedi, karena kalau terjadi dislokasi itu sangat cepat bisa terjadi osteoartritis sekunder. Kemudian riwayat septik, ya, septic arthritis. Oke. Kemudian kalau yang misalnya anak-anak kecil lah. Nah, ini ada yang namanya congenital dislocation of the hip. Jadi anak kecil kok dislokasi terus. Nah, itu namanya congenital dislocation of the hip. Kemudian Perthes disease. Perthes disease ini kita sebut dengan osteonecrosis, ya, vaskular pada kaput femur. Jadi kaput femurnya atau kepala femurnya itu tidak mendapat darah yang baik. Nah, kemudian ada lagi obesitas nih, tapi obesitas ini termasuk dalam kontroversial karena ada beberapa yang menuliskan dia di primer, ada beberapa yang menuliskan dia di sekunder. Tapi memang kalau Indonesia dia mungkin masih lebih menganut yang sekunder, gitu ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa gambaran yang unik dari osteoartritis ini sendiri. Jadi osteoartritis itu, ya. Jadi kalau aku boleh bagi ya, penyakit sendi ya atau artritis itu kita bagi dulu menjadi ada 3 ya, ada 3 mungkin ya. Yang pertama adalah mekanik atau yang kita kenal dengan degenerasi. Kedua itu adalah inflamasi ya, inflamasi. Yang ketiga itu adalah metabolik ya. Baru yang keempat mungkin kita lainnya. Tapi lainnya ini bisa kita abaikan ya. Oke. Yang pertama mekanik atau degeneratif. Nah, jadi kalau ada kata-kata mekanik, kita harus tahu bahwa dia kata kuncinya adalah akan memberat dengan aktivitas. Gitu. Akan memberat dengan aktivitas. Nah, ini contohnya salah satu yang paling sering adalah OA. Kemudian inflamasi kita bagi menjadi 2. Ada yang kita bilang dia sebagai septik dan ada yang kita bilang dia sebagai non-septik. Atau yang kita gampangnya bilang dengan autoimun. Gitu. Kemudian metabolik, berarti tadi dia akan diperparah dengan metabolisme. Jadi semakin buruk kalau kita mengkonsumsi sesuatu, ya. Ingat, karena mengkonsumsi sesuatu. Jadi kita metabolisme, kita makan, dia akan bertambah parah. Nah, jadi kalau inflamasi, terutama inflamasi yang imun, yang non-septik, autoimun, nah itu contohnya RA, ya, atau SLE, atau yang lainnya, ini teman-teman kalau ketemu pasien, atau di soal, atau dimanapun dia akan bilang kayak gini. Dia punya 2 ciri khas. Ya. Yang pertama, dia akan membaik dengan aktivitas. Jadi orang-orang ini teman-teman, nyeri lutut, tapi kok kayaknya RA, suruh aja dia kalau aktivitas, itu akan membaik. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia akan memburuk, ya, memburuk dengan istirahat. Ya, makanya ini alasan yang autoimun ini, dia akan lebih buruk pada saat bangun pagi. Kan bangun pagi habis istirahat, makanya kakunya tuh berat pada saat bangun pagi, gitu ya. Kemudian kalau septik itu gampang ya tadi, gejala sistemiknya berat. Ya, biasanya suhunya itu orangnya itu akan demam di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian kalau metabolik tadi ya diperparah dengan mengkonsumsi sesuatu. Ini contohnya adalah gula. Oke ya, jadi ingat ya. Kalau mekanik atau OA, dia akan memberat dengan aktivitas, dan dia kaku paginya tuh nggak begitu kaku-kaku banget lah. Dia masih kurang dari 30 menit per setiap kali bangun pagi, kakunya cuma segitu ya. Oke. Nah, kemudian kita selanjutnya, jadi ada OA khusus, ya. OA khusus, terutama ini mengenai orang yang sangat tua, biasanya lebih dari 70 tahun, atau orang-orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya berlebihan. Contohnya adalah sekretaris nih. Nah, jadi kan sekretaris ngetik-ngetik gitu ya. Nah, itu tangannya tuh akan sering, sendi-sendi tangannya akan sering dipakai. Makanya dia akan sering banget kena yang namanya hand OA. Jadi apa gambaran dari hand OA itu? Nah, jadi untuk hand OA, kata kuncinya itu adalah akan ditemukan yang namanya nodul. Ya, akan ditemukan yang namanya nodul. Nah, nodul itu kita bagi menjadi 2. Ada yang pada PIP atau proximal intervalum itu di sini, ya. Kemudian ada yang mengenai DIP, benjolannya di sini, distal intervalum. Nah, benjolan yang proksimal kita bilang dia dengan Bouchard, namanya Bouchard node, ya, atau nodus Bouchard. Kemudian kalau yang di distal ini kita sebut dengan namanya Herbeden nodes, ya. Jadi nodus Herbeden. Nah, kalau aku cara hafalnya kayak gini nih. Dendi, ya. Dendi itu kepanjangan, kalau kita singkat ya, Herbeden distal. Jadi Herbeden
dia mengenai distal intervalan. Ini teman-teman tuh penting banget. Jadi begitu kalau ketemu nenek-nenek ya, atau ketemu orang yang memakai tangan terus, ya kalau di Indonesia tuh lebih ke ibu rumah tangga atau sekretaris misalnya, karena ibu rumah tangga tuh nyuci gitu ya, nyuci piring, nyuci baju, nyuci macam-macam. Nah itu adalah sering ditemukan yang namanya hand OA. Oke. Nah, ini nanti aku jelaskan. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi OA dan RA itu bisa ya, ingat, bisa sama-sama memiliki nodul ya. Cuman ingat, nodul pada RA tidak pernah mencapai distal intervalan. Gitu ya. Jadi yang bisa mencapai di sini ya, bisa ada benjolan di distal intervalan, itu hanyalah OA. Ingat, itu hanyalah OA. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi ada beberapa classic finding pada joint X-ray. Jadi ada beberapa gambaran khas dari osteoartritis. Jadi gambaran yang pertama biasanya muncul itu salah satunya adalah adanya joint space narrowing. Jadi karena adanya beban yang berlebihan, ya beban yang berlebihan yang menekan sendi. Jadi misalnya sendinya ruangannya segini, karena ada beban yang berlebihan maka ditekan sendi segini. Nah, jadi yang pertama biasanya ada joint narrowing atau penyempitan sendi. Oke, gitu ya, penyempitan sendi. Nah, kemudian karena adanya penyempitan sendi ini, kita logika aja nih. Karena sendinya menyempit, makanya begitu orangnya jalan, dia akan saling gesek terus nih. Nah, akan gesek gitu ya. Nah, karena ada gesekan ini, dia akan menimbulkan dua gambaran. Yang pertama adalah osteofit atau tonjolan tulang baru. Ya, tonjolan tulang itu adalah osteofit. Jadi karena dia gesek, akan ada tumbuh yang keluar, tumbuh yang ke depan. Nah, itu tumbuh tonjolan tulang baru kita sebut dengan osteofit. Kemudian bisa juga nih menimbulkan perubahan sel. Jadi apapun yang berkontak itu biasanya dia bisa berubah menjadi jaringan fibrosis, ya. Nah, karena perubahan menjadi jaringan fibrosis ini akan muncul gambaran yang namanya subchondral sklerosis. Gitu ya. Nah, kemudian karena adanya gesekan tadi, bisa juga dia menimbulkan celah-celah kecil atau crack gitu ya. Jadi menimbulkan celah-celah kecil, celah-celah ini nanti dimasukkan oleh cairan sinovial. Ya, jadi suatu celah yang nanti cairan sinovialnya masuk. Nah, karena celah yang dimasuki cairan sinovial ini, dia akan berubah ya, menjadi sesuatu yang kita sebut dengan kista. Masih ingat kista ya? Definisi kista kan benjolan yang isinya adalah cairan semi solid. Gitu. Jadi asalnya karena adanya crack gitu ya, cairannya masuk, akhirnya menimbulkan yang namanya subchondral cyst. Oke. Nah, jadi untuk mendiagnostik dari dari OA, kita sangat perlu yang namanya ex foto ya. Jadi untuk ex foto untuk muskulo itu cuma ada dua yang utama ya, yaitu AP dan lateral. Nah, jadi khusus untuk genu, kita akan menemukan suatu klasifikasi sendiri yang namanya klasifikasi Kellgren-Lawrence ya. Jadi Kellgren-Lawrence itu membagi klasifikasinya menjadi 4 grade. Ada grade 1, grade 2, sampai grade 4. Jadi apa bedanya? Nah ini, grade 1 itu kita hanya akan menemukan yang namanya minimal osteofit. Jadi ini definisi yang saya ambil dari buku Epley ya. Epley sama satu lagi saya ambil dari NCBI. Jadi minimal osteofit. Jadi pada grade 1 osteofitnya itu paling 1 sampai 2. Gitu ya. Jadi hanya 1 sampai 2. Nah kemudian di grade 2, dia akan kita bilang minute osteofit atau moderate osteofit. Ya, jadi dia udah lebih dari 2 osteofitnya. Gitu ya. Nah, kemudian begitu grade 3, kita akan menemukan mulai adanya penyempitan celah sendi. Gitu ya. Mulai adanya penyempitan celah sendi. Gimana cara bedainnya gitu ya? Celah sendi yang mana gitu. Nah, cara teman-teman bedain adalah teman-teman bandingkan antara kanan dan kiri. Lihat nih. Kira-kira menyempit nggak? Oh, ternyata ada penyempitan. Nah, ini berarti oke, ini ada penyempitan celah sendi. Idealnya adalah harusnya kanan dan kiri dia harus sama gitu. Nah, begitu dia di grade 4, itu kita akan menimbulkan salah satu yang namanya adalah kissing joint ya. Nah, jadi kissing joint itu artinya sendinya tuh udah ciuman gitu ya. Jadi salah satu bagian tuh dia udah kontak gini ya. Nah, udah
udah kayak gini nih. Kita lihat ya. Nah, ini namanya adalah gambaran kissing joint. Walaupun satunya itu belum kissing gitu ya. Jadi grade 4 itu adalah kissing joint. Jadi teman-teman harus ingat bahwa grade 3 dia sudah ada penyempitan celah sendi, grade 1 dan grade 2 belum ada sama sekali, dan grade 4 itu sendinya udah saling ciuman ya, saling bersentuhan. Nah, jadi kenapa kok kita harus menentukan Kellgren-Lawrence ini? Salah satu tujuannya adalah untuk menentukan terapinya. Gitu ya. Nah, jadi untuk grade 1 dan grade 2, ini kita lebih ke lifestyle modification ya. Dan juga untuk salah satunya adalah kita bisa tambahkan yang namanya DMOADS. DMOADS itu kepanjangan dari disease ya. Disease modifying osteoarthritis drug. Nah, jadi disease modifying osteoarthritis drug itu adalah obat-obat yang bisa memperbaiki penyakit OA itu sendiri. Jadi dia bisa menghambat perubahan grade atau dia bisa menyembuhkan bahkan dari si OA itu sendiri. Nah, kemudian kalau udah di grade 3 dan grade 4 itu biasanya kita sudah melakukan operasi. Jadi dianjurkan lebih untuk melakukan operasi. Oke. Nah, jadi bagaimana kita mentata laksana OA itu sendiri? Jadi untuk OA kita melakukan ada 2 tata laksana tentunya ya, yaitu tata laksana secara non-farmako, tata laksana secara non-farmako, ya, kita tanpa obat-obatan, dan yang kedua adalah secara farmako. Nah, kalau non-farmako kita pakai apa? Yang pertama adalah non-weight bearing exercise, ya, non-weight bearing exercise. Jadi itu adalah olahraga-olahraga yang tidak menumpu berat badan. Misalnya adalah satu, sepeda. Sepeda kan nggak numpu berat badan kan? Yang kedua itu adalah renang. Tapi kalau nenek-nenek, teman-teman suruh renang ya malah masuk angin ya. Lebih di sepeda. Atau yang ketiga itu adalah sepeda gitu ya. Sorry kalau sepeda. Senam. Nah, ada yang namanya senam OA. Nah, biasanya orang akan nanya nih, apa sih tujuannya dari olahraga-olahraga ini atau exercise ini? Tujuan salah satunya untuk sendi genu itu adalah memperkuat ya, perkuat otot yang namanya musculus quadriceps. Nah, ini paling sering ditanyakan, teman-teman mau ujian, mau ditanya konsulen, ingat ya. Ini fungsinya adalah memperkuat musculus quadriceps. Jadi logikanya gini, teman-teman. Ini misalnya os femur, ini misalnya os tibia, gitu ya. Di sini kan ada musculus quadriceps nih. Ya. Nah, logikanya kalau misalnya sendinya kayak gini, ya, tapi kalau musculus quadricepsnya ini dia kuat, maka dia akan menarik persendian ini ke atas. Jadi awalnya yang celahnya segini, dia akan bisa jadi kayak gini. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari yang non farmakologi. Nah, gimana dengan farmakologinya, teman-teman? Lini pertamanya itu adalah kita memakai paracetamol. Ingat ya. Jadi teman-teman boleh memberikan paracetamol dulu. Kita bisa coba dulu dengan 3 kali 500 mg. Atau yang kedua, kalau nggak sanggup lagi, ya kita bisa memakai NSAID. Contohnya adalah natrium diklofenak, gitu ya, atau asam mefenamat, misalnya gitu. Nah, problemnya adalah rata-rata pasien dengan kondisi seperti ini, dia mengalami MAH ya, atau gastritis. Nah, gimana kalau dia punya gastritis? Teman-teman boleh memakai NSAID, ditambah dengan PPI, ya. PPI itu obat lambung, misalnya adalah omeprazole. Ini obat yang sangat umum ya, teman-teman harus tahu nih. Kemudian yang kedua, kita bisa ganti NSAID yang konvensional menjadi yang lebih baik, yaitu namanya COX-2 Selective NSAID. Salah satu contoh obat yang paling terkenal adalah Celecoxib. Ya, Celecoxib ini itu adalah kepanjangan dari Selective COX, IB-nya itu adalah inhibitor, ya. Jadi ingat, yang aman untuk lambung, NSAID yang aman untuk lambung itu adalah Celecoxib, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, oke, ini kurang lebih sama ya. Jadi salah satu komplikasi ya, komplikasi paling sering dari OA itu adalah genu-varus, ya. Jadi biasanya kakinya tuh bisa O. Ya, nenek-nenek yang udah tua itu biasanya kakinya jadi O ya, varus itu kaki O. Jadi OA sering komplikasinya adalah kaki O.
KQO kalau kita latinkan itu adalah Genovarus. Nah, yang sering jebak teman-teman lagi itu adalah OA pada tulang belakang. Ingat ya, OA pada tulang belakang, sendi yang diserang namanya adalah facet joint, ya. Sendi yang diserang namanya adalah facet joint. Dan yang kedua adalah namanya itu kita sebut dengan spondylosis. Ingat ya, spondylosis itu nama lain dari OA pada vertebra atau tulang belakang. Oke. Nah, kita udah masuk yang OA yang pertama. Kita masuk yang kedua itu adalah tentang metabolik ya. Jadi tentang GOAT ya. Oke. Nah, jadi GOAT, pseudoGOAT dan juga septic, ingat dia termasuk dalam kategori monoartritis ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Jadi kita bisa bagi nih. Ada yang dia kristal, ada yang karena bakteri. Nah, yang karena kristal kita bagi menjadi dua. Ada yang GOAT, ini berarti ingat tadi, dia ada podagra, atau yang diserang adalah jempol kaki, ya, atau yang tadi saya bilang sebagai MTP1. Kemudian ada lagi pseudoGOAT. PseudoGOAT ini kalau dia khasnya adalah dia pada wanita, usianya tuh ya sekitaran 40-60 tahun, kemudian dia lebih sering menyerang sendi genu. Kalau ini kan dia lebih menyerang pada jempol kaki. Nah, sedangkan kalau yang septic arthritis, ingat gejala utamanya adalah demam yang lebih dari 38,5 derajat Celcius, ditambah dia paling sering pada sendi genu, ya. Kemudian dia biasanya merah dan nyeri hebat, gitu ya. Oke, paling penting adalah di sini. Nah, GOAT bisa demam nggak? Bisa, tapi demamnya nggak tinggi. PseudoGOAT bisa demam nggak? Bisa, tapi demamnya nggak tinggi, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu adalah GOAT arthritis. Jadi, apa bedanya GOAT arthritis dan pseudoGOAT? Gini. Jadi, GOAT arthritis itu disebabkan oleh adanya deposisi yang namanya purin ya. Deposisi asam urat yang bahan dasarnya adalah namanya purin. Gitu ya. Nah, dia biasanya lebih menyerang sendi-sendi kecil. Nah, untuk melakukan pemeriksaan, kita bisa dua. Kita bisa menggunakan pemeriksaan kadar asam urat, ya, kadar asam urat dengan batasan kalau cewek dia lebih dari 6, ya, kalau cowok kita bilang dia GOAT kalau dia lebih dari 7. Sorry, bukan GOAT ya. Jadi kalau misalnya kita cek kadar asam urat, terus kalau cewek lebih dari 6, kalau cowok lebih dari 7, tetapi kalau misalnya dia tidak ada manifestasi sendi, jadi dia belum ada nyeri-nyeri sendi, itu kita bilang dia sebagai hiperurisemia. Ingat ya, kita bilang sebagai hiperurisemia. Nah, tetapi begitu dia ada manifestasi sendi, baru kita bisa bilang dia sebagai GOAT arthritis. Ingat ya, kalau belum ada manifestasi, namanya adalah hiperurisemia. Ya. Kemudian kalau sudah ada manifestasi sendi, kita sebut dengan artritis GOAT atau artritis pirai. Ya, gitu ya. Nah, jadi gold standar dari pemeriksaan ini apa? Gold standarnya adalah dengan aspirasi cairan sendi. Jadi cairan sendinya tuh kita ambil, gitu ya. Cairan sendinya kita ambil, ya. Kita lihat di bawah mikroskop. Ya, kita lihat di bawah mikroskop, nanti kita akan menemukan ya kristal yang kita sebut dengan kristal Bayer-Fringen negatif, gitu ya, kristal negatif. Jadi untuk yang GOAT, kalau saya boleh gambar ya, nanti dia kayak gini. Kalau yang GOAT, teman-teman akan menemukan kristalnya itu berbentuk seperti jarum, ya. Karena dia jarum, makanya dia cuma bisa satu garis. Nah, makanya kita bilang dia Bayer-Fringen-nya, ya, dia negatif. Gitu ya. Negatif itu warnanya apa? Warnanya biru. Gitu ya, warnanya biru. Nah, kita apa sih? Kita harus hafalin kayak gini, supaya kita bisa membedakan yang namanya dengan yang namanya pseudoGOAT. Nah, kalau pseudoGOAT, dia kristalnya itu berbentuknya kayak layang-layang. Nah, kerangka layang-layang itu mirip seperti tanda plus. Nah, makanya kita bilang dia Bayer-Fringen positif. Bayer-Fringen yang positif dia memberikan warna apa? Warna merah, gitu ya.
Jadi cara gampang hafalnya, karena teman-teman akan sering kebalik nih. Mana yang negatif ya, mana yang biru ya. Nah, ini bentuknya namanya bentuk rhomboid. Sorry. Oke, kayak layang-layang ya. Oke. Oke. Nah, sudah? Oke, nah pseudogot ini sebenarnya apa sih? Pseudogot ini pokoknya ingat ya, disebabkan karena deposisi kristal kalsium, ya deposisi kristal kalsium pada tulang rawan sendi, makanya kita sebut dengan kondro. Kondro itu artinya tulang rawan, kalsinosis itu artinya kalsium. Jadi penumpukan penumpukan kalsium pada tulang rawan. Ini ya kristalnya ya, bentuknya rhomboid dan warna merah. Ini bentuknya jarum dan warnanya adalah biru. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menimbulkan nyeri pada artritis gout atau asam urat? Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi kalau saya boleh cerita ya, gini. Nih, jadi orangnya tuh makan nih, gitu ya, makan yang benjol tadi, makan yang namanya benjol. Nah, si benjol ini tadi dia kan mengandung purin. Nah, purin ini oleh tubuh dirubah menjadi yang namanya asam urat. Nah, asam urat ini tadi yang di awal saya udah bilang ya, asam urat ini nanti dia akan dari pembuluh darah masuk ke dalam sendi, masuk ke dalam cairan sendi. Oke. Begitu ada asam urat kristal urat di dalam cairan sendi, nah ini akan menimbulkan respon. Datanglah yang namanya neutrofil. Neutrofil dari pembuluh darah, masuk nih ke dalam sendi gitu ya, makan nih, ini benda asing nih. Nah begitu karena kristal asam uratnya dimakan sama neutrofil, akhirnya menimbulkan radang. Ya, radang inilah yang menimbulkan manifestasi artritis gout. Gitu ya. Jadi kalau dia tinggi tapi nggak masuk sendi dan nggak dimakan neutrofil, itu nggak masalah. Nah makanya teman-teman, dari patofisiologi ini teman-teman akan tahu bahwa obat untuk menyembuhkan gout, ya, menyembuhkan nyeri dari gout, ya, nyeri yang muncul akibat gout, itu adalah yang menghambat neutrofil. Ingat ya, makanya obat utamanya itu adalah obat yang dapat menghambat neutrofil. Gitu ya? Oke, teman-teman pegang dulu ya patofisiologi ini. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi apa saja tanda dari gout itu sendiri? Tanda yang pertama itu merupakan tanda patognomonis, yaitu tadi ya, bengkak merah pada MTP1, pada jempol kaki, inilah yang tadi ya, kita sebut dengan podagra. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bisa muncul yang namanya topus. Ya, jadi topus itu adalah benjolan yang berisi asam urat. Ingat ya, benjolan yang berisi asam urat. Nah, topus itu bisa ditemukan di mana? Bisa ditemukan di jari-jari, ya. Nah, teman-teman juga harus cari di olecranon, di daerah sendi siku, ya. Di sini teman-teman harus cari. Di mana lagi? Di belakang telinga. Nah, ini sering miss nih. Gitu ya, kok di belakang telinga ada benjolan, ini apa ya, gitu ya. Sama dokternya dibilang kutil. Salah ya, harus dicek dulu dia asam uratnya tinggi atau tidak, gitu ya. Nah, begitu sudah ada topus, ini pasti dia udah kronis. Pasti dia udah kronis. Jadi udah berlangsung sangat lama. Oke. Nah, ini tadi kurang lebih adalah yang sudah saya jelaskan ya, batas-batasannya tadi. Nah, kemudian gini teman-teman. Untuk artritis gout sendiri atau pirai itu sendiri, kita bisa membagi dia menjadi 3 stadium. Ada yang namanya stadium akut, ini adalah saat dia radang, ya, atau saat dia menimbulkan yang namanya podagra, ya. Pokoknya saat dia nyeri banget, itu namanya akut. Kemudian begitu dia nyeri, dia tidak nyeri lagi, ya, jadi begitu dia mengalami resolusi, nah itu adalah stadium yang kita sebut dengan stadium interkritikal. Ini adalah fase yang paling penting untuk kita menurunkan kadar asam urat. Nah, jadi fase akut udah lewat dulu, masuk ke fase interkritikal, baru kita bisa menurunkan kadar asam uratnya. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk ke fase kronis. Fase kronis ini adalah fase di mana sudah muncul yang namanya topus, ya. Nah, ini adalah fase biasanya di bapak-bapak yang kalau kita kasih obat gitu, halah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini
bisa menimbulkan yang namanya topus. Jadi topus tuh biasanya karena dia nggak rutin obat atau karena udah dikasih edukasi tetapi ngeyel gitu ya. Jadi itu adalah menimbulkan yang namanya stadium kronis atau topus. Permisi Oke, dokter. kita bisa juga ya. Permisi dok. Waktunya tersisa 15 menit lagi dokter. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa memakai X-foto ya. Dari X-foto itu kita akan temukan yang namanya gambaran red bite erosion atau dia seperti digigit tikus ya. Nah, itu ingat ya. Jadi dia gambaran khasnya adalah red bite erosion atau bisa juga kita sebut dengan overhanging edge. Jadi ujungnya itu dia seperti menggaung ya, overhanging edge. Nah, jadi apa terapinya? Terapinya ingat, terapi utamanya adalah anti-neutrofil. Makanya pada saat akut, teman-teman berikan adalah colchicine. Colchicine itu adalah anti-neutrofil. Dengan dosis awalnya adalah 1 mg, dilanjut 0,5 sampai 0,6 diberikan per 2 jam dengan catatan nyerinya itu belum hilang. Nah, kemudian pada saat fase akut ini kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang dia sudah pernah meminum allopurinol, ada yang dia belum pernah minum allopurinol. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah minum allopurinol, teman-teman boleh tambahkan allopurinol, ya. Kalau misalnya dia belum pernah minum allopurinol, tidak perlu ditambahkan allopurinol. Jadi allopurinol baru boleh diberikan pada saat dia fase interkritikal atau saat fase akutnya lewat. Nah, kalau misalnya dia belum membaik juga, kita bisa tambahkan NSAID atau kita bisa tambahkan kortikosteroid. Oke. Nah, untuk obat-obat penurun asam urat kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang dia menghambat enzimnya, namanya adalah xanthin oksidase inhibitor. Contohnya adalah allopurinol dengan dosis awalnya adalah 100 mg. Ya, atau yang kedua, kita bisa menggunakan urikosurik. Agak putus ya. Oke. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya urikosurik. Urikosurik adalah obat untuk menurunkan kadar asam urat dengan membuang melalui urin. Jadi dia membuang melalui ginjal. Nah, contohnya apa? Salah satunya adalah probenecid dengan dosis awalnya adalah 0,5 gram per hari. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke rheumatoid arthritis. Ingat, rheumatoid arthritis ya, itu adalah penyakit autoimun ya. Dia disebabkan karena gangguan suatu lokus gen yang namanya adalah HLA-B27. Dia ditandai dengan adanya penumpukan sel-sel inflamasi ya, sel-sel inflamasi pada membran sinovial. Di mana kalau sel-sel inflamasinya ini dia numpuk, tambah banyak, numpuk, akhirnya dia membentuk suatu bangunan yang namanya adalah panus. Ya, panus itu kayak tumpukan dari sel inflamasi. Nah, tumpukan sel inflamasi ini, kalau dia menyerang tulang, inilah yang menyebabkan yang namanya erosi. Gitu ya, menyebabkan erosi. Ingat, target utamanya adalah membran sinovial. Nah, jadi bagaimana mendiagnostik dari RA? Jadi kita menggunakan kriteria yang namanya ARA atau Euler ini ya. Nah, jadi ciri khasnya ingat, dia paling penting pertama itu adalah simetris ya. Join-join ini intinya adalah simetris. Jadi dia mengenai lebih dari 4 sendi dan kanan kiri secara bersamaan. Itu adalah definisi dari simetris. Kemudian yang penting lagi itu adalah serologinya. Serologinya tuh kita bisa pakai dua. Yang pertama namanya adalah rheumatoid factor. Oke. Kemudian yang kedua itu namanya adalah ACPA atau yang kita nama lainnya adalah anti-CCP. Nah, ACPA atau anti-CCP ini adalah pemeriksaan yang paling sensitif dan paling spesifik untuk penyakit-penyakit rheumatoid, RA ya. Oke. Kemudian yang penting lagi biasanya dia sudah kronik rekuren ya. Jadi sudah lebih dari 6 minggu. Nah, apa saja gambarannya? Nah, selain gambaran-gambaran tadi, RA itu juga bisa menimbulkan deformitas ya. Nah, apa deformitasnya? Itu teman-teman bisa mengenal yang namanya Boutonniere deformity.
itu adalah ketika PIP-nya dia ekstensi, ya, kemudian DIP-nya dia fleksi. Kemudian gambaran yang kedua adalah swan neck. Swan neck ini adalah kebalikan dari boutonniere. Jadi tinggal di sininya jadi fleksi, ujung bawahnya dia jadi ekstensi. Jadi tinggal dibalik gitu ya. Oke. Kemudian salah satu gambaran khasnya lagi itu adalah ulnar deviation. Jadi tangannya ini dia akan melengkung ke arah ulna. Ya, ulna kan kelingking kan, makanya dia akan kayak gini. Namanya adalah ulnar deviation. Oke. Nah, jadi apa terapinya? Terapinya kita bagi menjadi dua. Kalau misalnya dia datang ke dokter umum, teman-teman cukup memberikan terapi untuk anti nyerinya. Misalnya paracetamol atau NSAID, atau bisa juga teman-teman memberikan steroid, misalnya metilprednisolon. Tetapi untuk terapi definitifnya, yang kedua ya, definitifnya kita memakai obat yang kita sebut dengan DMARDS. DMARDS itu adalah disease modifying arthritis anti-rheumatic drug. Ya, contohnya yang paling sering dipakai itu adalah methotrexate, ya. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan biologic agent. Bisa juga menggunakan biologic agent, yaitu kita bisa menggunakan misalnya sulfasalazine. Sorry moderator, apakah saya putus-putus ya? Jelas dokter. Mungkin koneksi jelas, ya. teman-teman bisa diperhatikan juga. Jika ada kendala boleh di komen ya. Oke, siap. Terima kasih moderator. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bentuk lain dari RA, ya. Ada yang kita sebut dengan spondyloarthropathy seronegatif, ya. Spondilo ini artinya tulang belakang, ya, tulang belakang. Arthro itu artinya sendi. Nah, seronegatif itu adalah penyakit autoimun sendi, ya, dengan reumatoid faktornya dia negatif. Itu namanya spondyloarthropathy seronegatif. Nah, spondyloarthropathy seronegatif ini tanda khasnya apa? Satu, dia paling khas adalah namanya sacroiliitis. Jadi nyeri pada hip joint dan juga sacrum joint, ya, jadi nyeri pinggul yang berulang-ulang. Ya, dia kalau keluhan pasien itu dia akan bilang nyeri pinggul berulang-ulang dan berpindah kanan dan kiri. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya entesitis. Entesitis ini adalah nyeri pada insersi tendo. Jadi bagian tendonya itu, tempat masuk tendonya itu dia mengalami radang. Nah, kemudian keluarganya itu ada apa aja? Ya, keluarganya satu itu adalah spondylitis ankylosa. Ini berarti dia menyerang vertebra atau tulang belakang. Kita sebut juga dengan Mary Strample disease. Ini untuk ciri khasnya adalah dia memiliki dua pemeriksaan fisik yang khas. Namanya, yang pertama adalah Schober test, ya. Yang kedua itu adalah namanya occiput wall test. Nah, yang paling saya bahas di sini adalah occiput wall test. Jadi occiput wall test ini karena pasiennya itu tulang belakangnya itu sangat-sangat kaku. Begitu kita suruh kepalanya itu menempel ke tembok, dia nggak akan bisa. Jadi occiputnya tidak bisa menempel pada tembok, ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dari X-ray-nya, itu kita akan temukan bahwa vertebranya itu berbentuk seperti bambu. Teman-teman kalau bayangkan bambu gitu mirip ya. Nah, ini namanya adalah bambu spine. Jadi dari X-ray-nya kita sebut dengan bambu spine. Nah, ada lagi gambaran yang lain. Yang pertama adalah reactive arthritis, atau yang kita sebut dengan Reiter syndrome. Ini adalah artritis pada orang yang post IMS atau diare. Jadi dia kok habis kencing nanah, terus sendinya ngilu-ngilu, nah itu adalah IMS. Kemudian habis diare itu juga bisa, ini disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Nah, enteropathic arthritis ini adalah artritis yang menyertai penyakit IBD. IBD masih ingat ya, inflammatory bowel disease, ya, Crohn dan juga colitis ulceratif. Nah, psoriatic arthritis ini adalah varian yang keempat, itu adalah nyeri sendi pada penyakit psoriasis. Oke. Kemudian last topik untuk yang reumatologi itu adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis sendiri itu merupakan kelainan ya, kerusakan pada mikro arsitektur tulang. Jadi tulangnya tambah tipis gitu ya. Tulangnya bertambah tipis.
Nah, kalau kita boleh bagi, ya, osteoporosis itu kita bagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya primer, ya, kalau kita bagi itu kayak gini ya. Oke, ada yang namanya primer, kemudian ada yang namanya sekunder. Primer ini kita bagi menjadi dua, ada yang tipe 1 dan ada yang tipe 2. Tipe 1 ini kita sebut dengan postmenopause, berarti dia hanya bisa pada wanita ya, dan dia pasca menopause, jadi lebih dari 50 tahun. Kemudian yang kedua itu adalah tipe senilis. Jadi tipe senilis ini lebih sering pada om-om ya, bapak-bapak lebih dari 70 tahun biasanya. Nah, kalau sekunder berarti dia ada underlying disease yang lainnya. Contohnya pada CKD atau gagal ginjal. Kemudian yang kedua kok dia minum steroid terus-terusan. Nah, itu juga bisa. Atau yang ketiga dia punya tumor, yaitu penyakit hiperparatiroid. Jadi ya, hiperparatiroid. Nah, jadi bagaimana bedanya? Kita lihat. Kalau tipe 1 tadi ya pada wanita dan pada usia lebih dari 50 tahun, dan ingat, dia hanya menyerang tulang trabekular. Masih ingat trabekula ya? Yang tadi yang bentuknya kayak spons ya. Berarti dia kenanya di daerah metafisis. Nah, kalau yang tipe 2, dia akan menyerang kortikal. Dia akan menyerang korteks. Tadi di awal masih ingat korteks ya? Berarti dia akan menyerang bagian diafisis. Oke. Nah, kemudian kalau yang sekunder yang teman-teman benar-benar harus tahu itu adalah pada kasus CKD. Jadi pada kasus gagal ginjal, itu kita akan memunculkan penyakit yang namanya adalah osteodystrofi renal. Jadi apa itu osteodystrofi renal? Jadi gini, cerita singkatnya. Jadi ginjal itu dia berfungsi untuk mengaktifasi ya vitamin D. Jadi dia berfungsi untuk merubah D2 menjadi D3. Di mana vitamin D yang aktif ini dia akan membantu absorpsi dari kalsium. Teman-teman bayangkan, kalau dia gagal ginjal, siapa yang mengaktifkan vitamin D? Tidak ada. Nah, begitu dia mengalami CKD, otomatis vitamin D turun, otomatis kalsium turun, siapa yang harus dikorbankan? Yang harus dikorbankan adalah bagian cadangan kalsium yang terbesar, yaitu adalah tulang, gitu ya. Tulang yang dikorbankan, akhirnya tulangnya dikikis, akhirnya dia mengalami osteoporosis. Jadi ingat ya, osteoporosis pada CKD disebabkan karena adanya gangguan metabolisme vitamin D. Nah, apa gambarannya? Nah, gambaran paling khas itu adalah adanya yang namanya fraktur patologis. Fraktur patologis yang paling sering itu ada 3. Yang pertama, yaitu, dia akan menimbulkan yang namanya wedge fracture. Jadi wedge fracture itu adalah ketika awalnya yang dia bentuknya kotak kayak gini, dia jadi kayak hak gitu ya, wedges pada perempuan itu ya. Nah, kayak gini kan? Nah, nanti pasiennya itu akan datang dengan keluhan 2. Nyeri punggung, ya. Dia akan datang dengan keluhan 2, nyeri punggung dan juga satu lagi adalah bertambah pendek. Ingat ya, nyeri punggung dan yang kedua adalah dia akan bertambah pendek. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ada yang muncul yang namanya koles. Nanti kita lihat koles itu apa. Bisa juga muncul yang namanya Smith fracture. Nah, nanti kalau orangnya jadi pendek, itu akan muncul kayak benjolan di punggung, jadi kayak ada punuk. Punuknya itu namanya adalah Dowager-Ham. Nah, untuk pemeriksaannya, bisa menggunakan pemeriksaan darah ya. Darah itu kita bisa cek, pokoknya kata kuncinya adalah piridinolin. Itu adalah tanda dari penghancuran tulang. Gitu ya, penghancuran tulang. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mengecek densitometri ya, atau kepadatan tulang menggunakan BMD atau yang kita sering sebut dengan DEXA. Nah, jadi dari hasil BMD ini kita akan menemukan 2 skor yang namanya T-score dan juga Z-score. Nah, yang kita pakai adalah Z-score karena T-score ini lebih untuk yang sekunder. Nah, Z-score ini, teman-teman, kita bisa bagi, kalau misalnya dia lebih dari -1, ini kita sebut dengan normal. Kalau dia -1 sampai -2,5, ini kita sebut dia dengan osteopenia. Osteopenia itu tulangnya berkurang kadarnya. Kalau dia kurang dari -2,5, kita bilang dia sebagai
osteoporosis. Dia osteoporosis. Nah, untuk terapinya gimana? Untuk dokter umum yang paling penting adalah kalsium. Jadi teman-teman harus memberikan dia dengan suplementasi kalsium 1000 sampai 1500 mg per hari, ya. Kemudian bisa juga mengedukasi dia untuk olahraga supaya nanti osteoblasnya itu dia lebih sensitif. Gitu ya. Jadi osteoporosis itu disebabkan karena osteoklasnya dia aktivitasnya berlebihan, osteoblasnya dia aktivitasnya itu dia kurang. Nah, untuk obat yang lainnya kita bisa pakai 2, yaitu obat utamanya namanya adalah bifosfonat, itu yang belakangnya ada dronat-dronat nih. Nah, kemudian obat pilihan keduanya itu adalah golongan SERMs, Selective Estrogen Receptor Modulator, atau obat yang meningkatkan kerja estrogen. Karena memang osteoporosis itu disebabkan karena estrogennya rendah. Tadi ya, postmenopause. Itu contohnya yang belakangnya sifen, raloxifen, tamoxifen, dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Nah, saya kira itu yang bagian sesi pertama atau reumatologi. Mohon maaf kalau agak sedikit cepat ya. Karena ini juga waktu untuk sesi pertama sudah habis, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Dr. Chandra atas penyampaian materinya. Jadi selanjutnya kita akan ada sesi break time dulu, yaitu nanti juga akan ada video yang diputar oleh teman-teman sponsor dari PT Kapindo Jaya Abadi. Mungkin setelah itu, terhitung 10 menit setelah pemutaran video selesai, akan dilakukan break selama 10 menit. Nah, jadi saat ini 20.07, berarti nanti kita akan balik lagi sekitar 20.20 untuk kembali untuk melanjutkan materi. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan nanti dikumpulkan dulu setelah materi kedua disampaikan, maka bisa kita diskusikan bersama Dr. Chandra. Mungkin kepada teman-teman panitia, saya persilakan. Dan selamat istirahat sementara. Baca buku suka bikin cepat ngantuk, yang ada malah bikin kita cepat lupa apa yang kita baca. Untuk itu, kita menghadirkan M3, Micro Medical Multimedia, yang dimana M3 adalah aplikasi pembelajaran tentang kesehatan. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan tulisan, tetapi juga terdapat video-video di dalamnya, yang akan membuat kalian tidak bosan dalam belajar nantinya. M3 sudah berdiri sejak 11 tahun dan sudah memiliki anggota lebih dari 138.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. M3 memberikan pelajaran tentang kedokteran umum, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, ilmu dasar kesehatan, dan kefarmasian. Aplikasi M3 disusun oleh tim profesional, terdiri dari praktisi dan akademisi. Bahkan, M3 pun sudah memiliki hak cipta. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama M3. Dengan M3, belajar jadi mudah kapan saja dan di mana saja. Halo semua, apa kalian masih bingung untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian, terutama di bidang kesehatan? Atau kalian masih ragu tentang pengetahuan kalian? Nah, kami punya solusinya nih, yaitu dengan aplikasi bernama Neo, National Exam on the Go. Neo merupakan salah satu produk yang berkecimpung di bidang uji kompetensi tentang kesehatan. Dengan aplikasi Neo, kalian dapat mengasah kemampuan kalian di bidang kesehatan dengan cara latihan dan simulasi. Neo memberikan aplikasi berupa Neo Nurse, Neo Perawat, Neo Bidan, Neo Apoteker, Neo Farmasi, Neo Dokter, dan Neo Dokter Gigi. Kalian dapat mendownload aplikasi Neo di neoyapindo.com atau kalian juga bisa mendownload di Play Store. Untuk bisa mengakses produk ini, diperlukan kartu registrasi untuk mendapatkan kode serial yang bisa didapatkan dengan menjadi member Neo. Jadi, mudah kan untuk kalian yang ingin belajar? Yuk, mulai sekarang, asah pengetahuanmu bersama Neo. Halo guys, gue Nanda. Hai, gue Hilda. Kalian sudah tahu belum kalau nanti tanggal 9 Agustus, Official Yapindo akan mengadakan Sah Challenge, yaitu Stay at Home Challenge. Kami menantang kalian semua untuk membuat video kreatif berdurasi 40-60 detik dengan tema Manfaat aplikasi M3 dan Neo di masa pandemi. Untuk pengumpulan video paling lambat yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020. Untuk proses selanjutnya, kalian bisa follow Instagram kami di
hadiah 7,5 gram logam mulia. Yuk persiapkan diri Anda sekarang, catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Lombanya ya Pindo. Di rumah aja. Baik, kepada teman-teman, boleh istirahat sebentar ya, sampai jam 20:20. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan kedua, yaitu ada ortopedi yang disampaikan oleh Dr. Chandra Hermawan Manapa. Ya, selamat istirahat teman-teman. There is better in every day, but then I feel it that you be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way, but then I would go to be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's mood. Sometimes you feel off, but sometimes you feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be mad in every way. Then I remember the story when last September. Sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel off, but sometimes you feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. But then I would go to be in other space. But sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow's moon. With a rainbow's moon. Waiting in line to get to where you are. Hope floats up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise. This time
closing down this fairy tale, and I put all my heart to get to where you are. And maybe it's time to move away. I forget Jakarta. All the empty promises will fall. This time I'm gone to where this journey ends. But if you'll stay, I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. Travel the world to get to where you are. Strangers are met along the way. You forget Jakarta, leaving all the lunacy behind. This time give me back my sanity. Yeah, I'm still on my way to get to where you are. Try to let go the things I knew. We'll forget Jakarta. I promise that we'll never look behind. Tonight we're gone to where this journey ends. But if you'll stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. And all the pictures that you try to lose, I follow you behind like ghosts do. And all the lies you try to keep, they fall behind and catch you even more. If you stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down the line. You should stay, I will stay, even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize, they all went. Stay, I will stay,
even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. Oke, baik. Teman-teman, untuk waktu istirahatnya sudah berakhir. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi kedua oleh Dr. Chandra yang akan membahas mengenai kelainan dari ortopedi. Mungkin teman-teman yang tadi masih menyimpan pertanyaan, ya, kita akan diskusikan setelah sesi 2 berakhir ya. Nah, jadi harap tetap standby, dan bagi teman-temannya yang masih ada di luar Zoom bisa bergabung ya agar dapat menyimak kembali materi yang menarik dari muskuloskeletal. Mungkin kepada Dr. Chandra, saya persilakan dokter. Oke. Terima kasih moderator. Ini suara saya jelas ya moderator ya? Sudah jelas dokter. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke sesi yang kedua, yaitu kita belajar tentang ortopedi atau bedah tulang. Nah, jadi ortopedi itu pokoknya kita nggak akan terlepas jauh-jauh dari yang namanya fraktur dislokasi. Itu adalah bidang utama ya dari ortopedi itu sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama ya yang kita pelajari itu adalah tentang fraktur. Jadi fraktur itu kalau kita buat ya, kita gampangnya adalah kita bilang dia sebagai diskontinuitas dari tulang. Nah, jadi fraktur itu sendiri kalau kita bagi berdasarkan etiopatogenesisnya, kita bagi menjadi 2 nih. Ada fraktur yang patologis ya, dan ada fraktur yang non patologis. Nah, jadi definisi dari fraktur patologis itu sendiri, dia ada yang namanya underlying disease-nya. Jadi, dia memiliki penyakit dasar, ya, penyakit dasar yang menyebabkan dia mudah patah. Jadi, tulangnya misalnya, yang awalnya tuh sekuat kayu atau sekuat besi, tiba-tiba bisa kayak kapur gitu, mudah patah. Jadi, underlying disease yang paling sering pertama adalah osteoporosis, kemudian yang kedua itu adalah tumor. Ya, jadi atau kanker atau keganasan pada tulang, itu adalah penyebab paling sering dari fraktur patologis. Nah, kemudian yang kedua ciri khas dari fraktur patologis adalah pada kasus-kasus trauma yang ringan, ya, jadi trauma yang energinya tuh sangat ringan, ya, misalnya kepentok meja kok bisa patah, gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan, bisa juga kita curiga sebagai fraktur patologis. Nah, ini adalah contoh-contoh. Misalnya di sini fraktur galeasi, ini adalah fraktur yang non patologis. Kemudian tadi ya pada osteoporosis, ya yang kayak hak tadi kita sebut dengan wedge fracture ya, atau kita sebut dia dengan fraktur kompresi, gitu ya. Fraktur kompresi pada vertebra, terutama vertebra torakal. Oke. Nah, jadi dari frakturnya itu sendiri kita bagi lagi ya menjadi 2 berdasarkan dia komplit atau tidak komplit, yaitu ada yang namanya fraktur komplit, artinya dia mengenai seluruh tulang, ya, mengenai seluruh tulang. Kemudian yang kedua adalah incomplete. Incomplete itu artinya berarti dia hanya mengenai sebagian tulang atau tidak melalui seluruh penampang tulang. Nah, teman-teman harus tahu, terutama yang incomplete, itu yang pertama ada yang namanya green stick fracture. Jadi green stick fracture itu adalah fraktur yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Ya, jadi teman-teman kalau bayangkan itu seperti kayu muda yang dipatahkan. Jadi kayak satu bagiannya itu dia mengalami fraktur, sedangkan bagian lainnya itu tetap utuh. Ya, jadi salah satu bagiannya fraktur, salah satu bagiannya dia tetap utuh. Kenapa kok dia bisa kayak gini? Karena periosteumnya ya dia tebal. Jadi tulang itu ada pinggir-pinggirnya tuh namanya periosteum, pembungkus dari tulang.
begitu periosteumnya tebal, itu artinya dia akan lebih sulit patah, ya. Kemudian yang kedua adalah dia lebih mudah untuk sembuh. Kenapa? Karena di periosteum ini itu adalah bangunan yang mengandung sangat banyak osteoblast. Nah, kemudian ada lagi fraktur minimalis yang kayak rambut, itu namanya adalah hairline. Kemudian fraktur yang akibat gerakan torsi. Torsi itu artinya memutar, ya. Jadi memutar tetapi tidak komplit, itu namanya adalah buckle, ya, buckle fracture. Oke. Buckle fracture. Nah, kemudian fraktur itu juga dibagi lagi menjadi ada yang namanya fraktur tertutup dan ada yang namanya fraktur terbuka. Nah, jadi gimana kita cara baginya? Jadi fraktur terbuka, kalau saya boleh bagi derajatnya, ya, klasifikasinya tuh banyak, tapi memang yang kita sering pakai itu adalah Gustilo-Anderson. Ya, Gustilo-Anderson. Nah, jadi si Gustilo ini, Mas Gustilo ini dia membagi fraktur itu awalnya dibagi menjadi 3. Ada 1, 2, 3. Kemudian 3 ini dibagi menjadi A, B, C. Nah, jadi saya kalau mau menghafal Gustilo-Anderson itu paling gampang adalah kita dari bawah. Jadi mari kita mulai dari yang 3C dulu. 3C itu artinya dia sudah ada gangguan neurovaskular. Nah, apa yang teman-teman harus hati-hati? Gangguan neurovaskular kan ada 2 komponen, yaitu ada komponen vaskular, ini biasanya arteri distalnya itu teraba lemah, ya. Kemudian neuronya itu biasanya dia berupa hipestesi, ya, anestesi, ya, atau bahkan parestesia, ya, atau bisa juga dia mengalami kelumpuhan. Walaupun jarang karena fraktur ya pasti lumpuh, ya. Makanya ini tidak dipakai, kita cuma pakai ini. Ya, jadi bahkan parestesia atau kesemutan aja itu bisa tanda dari gangguan neurovaskular. Kemudian kalau 3B, ini artinya lukanya tuh sangat besar. Jadi misalnya kalau lukanya cuma segini, ya kita kalau mau jahit gampang nih, gitu. Nah, ada juga kalau misalnya lukanya tuh gede kayak gini. Nah, kamu bayangin aja kayak gini kamu mau jahit kayak gimana. Nah, karena dia nggak bisa dijahit, makanya kita membutuhkan yang namanya flap. Flap itu kayak daging atau kulit tambahan. Ya, jadi misalnya diambil